Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan yang kemarin tentang kebijakan publik, yaitu sebuah keputusan-keputusan yang mempunyai konsekuensi moral. Nah, yang mempengaruhi hal itu apa saja? Diantaranya ada pelayanan umum, selain juga ada keadilan sosial, partisipasi atau aspirasi masyarakat dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan mengetahui tentang pelayanan umum. Apa itu pelayanan umum? Ya, pelayanan umum itu sangat sederhana sekali yang biasa kita lihat. Bahkan kita juga mendapatkan pelayanan umum itu, ya kan? Mendapatkan pelayanan umum itu sejak kita masih ada di dalam kandungan sampai kita meninggal dunia, itu kita masih menikmati pelayanan umum. Kita masih mendapatkan fasilitas-fasilitas umum yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa? Ya, kita ini negara demokratis, artinya pemerintah itu ya kita dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Artinya kita juga harus menyampaikan aspirasi-aspirasi kepada pemerintah bila ada pelayanan-pelayanan yang kurang baik. Nah, sekarang kita bicara tentang pelayanan umum. Jadi coba lihat sejak dalam kandungan. Coba ibu-ibu kita lihat yang sedang hamil itu biasa kan datang ke puskesmas memeriksakan kehamilannya. Nah, puskesmas itu fasilitas pelayanan umum, pelayanan yang disiapkan oleh pemerintah, ya kan? Itu disiapkan oleh pemerintah. Bahkan pegawai-pegawainya, dokternya juga digaji oleh pemerintah. Bahkan ada juga yang dapat beasiswa dari pemerintah untuk sekolah kedokteran. Setelah itu, lantas kita juga butuh setelah besar, lantas kita butuh sekolah SD, sekolah SMP negeri, SMA negeri, MAN atau SMK, bahkan perguruan tinggi yang negeri. Itu banyak sekali. Itu merupakan fasilitas atau pelayanan umum yang disiapkan oleh pemerintah, ya kan? Itu pemerintah. Artinya pemerintah sudah menyiapkan segalanya untuk kita, untuk masyarakat. Pemerintah itu siapa? Ya, pemerintah itu juga dari kita. Kita juga punya kemungkinan untuk menjadi unsur dari pemerintah, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Bisa saja. Kalau seumpama sudah tidak bisa pegawai negeri, ya bisa saja kita menjadi anggota DPD, menjadi anggota DPR, atau di wali kota, bupati, gubernur, bahkan sampai ke tingkat RT, RW. Itu juga merupakan orang-orang yang ikut mengelola negara. Persoalannya tinggal skupnya, ada yang skup nasional, ada skup provinsi, ada skup kabupaten kota, dan ada skup wilayah di RT RW itu. Lantas selain itu juga setelah kita besar, setelah 17 tahun, kita juga butuh fasilitas yang namanya KTP, ya kan? Yang namanya KTP. KTP juga itu disiapkan oleh pemerintah. Lantas apalagi selain itu? Setelah itu kita juga dibutuhkan kita butuh rumah. Kreditnya dari BTN, BTN milik pemerintah, subsidi dari pemerintah. Kita butuh air minum, kita ada PAM, perusahaan air minum yang juga milik pemerintah. Kita butuh aliran listrik, ini penerangan, bahkan di penerangan jalan, di mana-mana kita butuh listrik. Listrik itu kelihatan perlu ketika mati listrik. Nah, kalau sudah mati listrik baru kita merasa bahwa listrik itu sangat penting. Nah, kalau kita bicara listrik, PLN itu juga disiapkan oleh negara.
Terus apa lagi? Bahkan kita sampai meninggal dunia itu juga disiapkan pelayanan umum yang namanya TPU, tempat pemakaman umum. Lantas apa lagi? Lantas yang selanjutnya bukan hanya itu, tapi kita juga butuh pelayanan umum pendidikan, kesehatan, rumah sakit, transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, tentang peningkatan gizi, makanan pokok, tersedianya makanan pokok, ya di pasaran ini juga harga sembako juga perlu dikelola agar tetap stabil, tidak tiba-tiba naik tinggi, pada kebingungan nanti para petani, pemain tiba-tiba tinggi, tiba-tiba impor besar-besaran, sehingga harga-harga pada murah. Semuanya itu harus dikendalikan oleh pemerintah. Itu juga fasilitas umum, itu juga pelayanan umum. Makanya tentu saja pemerintah harus punya niat baik untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya. Ya, begitu banyak pelayanan umum yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga kadang pemerintah perlu intervensi. Umpamanya butuh tanah nih untuk bikin jalan tol. Dengan adanya jalan tol nanti perekonomian makin baik karena ada jalan tembus, ada jalan yang lebih murah, ada jalan yang lebih cepat. Nah, masyarakat harusnya membantu ketika ada pembangunan yang hubungannya dengan fasilitas-fasilitas umum. Itu penting. Lantas yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya ya, karena ya walaupun kadang di sana sini memang perlu tetap diperbaiki, birokrasi diperbaiki, pelayanan diperbaiki, terus kita perbaiki agar semakin ideal, semakin baik, semakin sempurna terus. Karena di sana sini ya kita masih sering juga menemukan pungli-pungli, ada pungutan-pungutan yang tanpa kwitansi, tapi kadang terang-terangan. Bahkan itu kalau di tempat-tempat tertentu, pelayanan publik itu pakai mic, tapi nanti Pak untuk ini di sini bayarannya sekian ribu umpamanya. Nah, kali sekian orang, banyak sekali. Sehari bisa ratusan, bisa ribuan kan. Itu berarti kalau dijumlahkan ya banyak sekali pendapatannya yang tidak masuk ke negara tentunya, tapi masuk ke orang-orang tadi. Masih banyak yang perlu kita perbaiki, tapi terus kita tetap konsisten untuk bisa memperbaiki. Selain itu juga bahwa pegawai birokrat itu memang butuh keamanan. Yang pertama adalah keamanan. Ada sebuah penelitian oleh Hidayat and Shukeri itu setelah melakukan penelitian bahwa kebutuhan rasa aman itu memperoleh 8,31%. Artinya skornya tertinggi, tinggi sekali. Jadi kebutuhan aman pekerjaan bagi pegawai negeri, bagi birokrat itu sangat penting sekali. Kebutuhan sosial itu 6,77%, kebutuhan fisiologi 6,3%, aktualisasi diri 4,92%, dan terakhir harga diri. Persoalan harga diri itu 4,84%, kecil sekali. Artinya apa? Yang penting aman. Intinya artinya pegawai negeri mempunyai rasa cemas yang tinggi terhadap kegagalan dan ingin merasa aman dalam pekerjaannya, sehingga kadang stres, kadang sangat semangat, kadang ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Itu sebenarnya fokusnya adalah biar aman, biar pekerjaannya aman, biar posisi sebagai pegawai negeri, sebagai birokrat itu aman. Itu intinya sih. Tapi tentu saja tidak mudah juga bagi
pegawai negeri atau juga saat ini ASN, birokrat untuk melaksanakan kerjaannya, karena kerjaannya juga kan diatur dengan sangat rigid. Nah, sementara juga harus bisa fleksibel sesuai dengan keinginan yang dilayani. Bagaimana agar selalu fleksibel? Ini ada bentuk organisasi yang diharapkan masyarakat, yaitu bentuk struktur organisasi yang adaptif. Apa itu maksudnya? Ada 4 model ciri organisasi adaptif. Apa itu? Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan para pemakai jasa. Semua keinginan pemakai jasa itu siapa? Ya, warga negara Indonesia, masyarakat yang dilayani di tempat itu. Kalau memang itu pelayanan di Kabupaten A, maka ya berarti kantor-kantor di Kabupaten A itu manajemennya, organisasinya harus menyesuaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Begitu pula di tingkat kementerian. Di tingkat kementerian, semua kementerian harus bisa mengadaptasi diri, menyesuaikan agar sesuai dengan keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kebutuhan warganya. Itu yang terbaik, itu yang pertama. Lantas yang keduanya bersifat kreatif dan inovatif. Jangan terlalu kaku sesuai dengan aturan atau birokrasi yang begitu banyak aturan, akan tetapi tidak bisa berkreatif, berinovatif. Artinya apa? Pembuatan regulasi, pembuatan aturan itu memang aturan yang kira-kira bisa ditegakkan. Ada juga yang kira-kira betul-betul pro rakyat, pro kebutuhan dari warganya. Itu yang benar. Sehingga kalau bersifat kreatif dan inovatif itu akan lebih fleksibel. Jadi bukan birokrat, bukan warga masyarakat yang mengikuti birokrat. Itu kebalik. Yang benar adalah birokrat atau pegawai negeri, pegawai negara yang mengikuti keinginan masyarakat. Kenapa? Karena tugasnya pegawai negeri itu yang memang melayani masyarakat. Nah, dan dengan berbagai kreativitas, dengan berbagai inovasi, itu perlu dilakukan untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Itu yang kedua. Lantas ada yang ketiganya. Apa itu yang ketiga? Yang ketiganya menganggap sumber daya manusia sebagai modal tetap jangka panjang. Ya, perlu ditingkatkan terus SDM, perlu ditingkatkan terus ilmunya, kecerdasannya, sehingga ya pendidikannya terus ada pelatihan terus menerus, sosialisasi terus menerus, sehingga SDM yang dimiliki oleh birokrasi, oleh birokrat itu memenuhi keinginan apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh pemakai jasa. Jadi orientasinya itu jangka panjang, orientasi bahwa SDM, bahwa orang-orang yang ada di birokrat, orang-orang yang ada di berbagai struktur pegawai negeri, pegawai negara atau ASN ini sumber daya yang memang untuk selamanya. Untuk selamanya itu artinya ya tidak mudah dipindahkan kalau memang masih diperlukan. Jadi kalaupun dimutasi, kalaupun dirotasi, itu juga bukan untuk menutupi kesalahan, akan tetapi itu untuk kebaikan manajemen. Kalau dipindah
dirotasi, dimutasi, tapi untuk kebutuhan, bukan kebutuhan pemakai jasa, maka itu kurang baik. Jadi kembali lagi bahwa sumber daya manusia itu merupakan modal dasar jangka panjang. Jadi manusianya dulu, karena semua manajemen itu adanya di manusia. Ada mesin, ada uang, ada mekanisme, ada model, ada strategi, ada cara. Semua itu hanya mendukung bagaimana agar manusia yang memanage itu bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Jadi yang lainnya hanya tambahan saja. Yang penting adalah SDM-nya, itu yang pertama. SDM itu yang pertama. Lantas yang selanjutnya, kepemimpinan yang memiliki kemampuan mempersatukan. Cari pemimpin yang betul-betul bisa mempersatukan, sehingga dengan bisa bersatu maka menjadikan sinergi. Bukan cari pemimpin yang justru malah membuat masalah baru. Pemimpin yang provokatif, pemimpin yang memecah belah, pemimpin yang ada model pemimpin yang diktator. Memang ada saat-saat tertentu harus bertangan besi ketika situasi sedang memerlukan itu. Manajemen kan ada yang seperti itu. Ada yang harus demokratis, ada yang memang demokrasinya harus terpimpin, harus dipimpin. Nah, itu menyesuaikan saja. Tapi tentu saja yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa menyatukan. Dengan pemimpin yang menyatukan itu, maka sinergi kinerja itu akan terjadi. Itu pentingnya. Lantas selanjutnya ada modal individu atau moral individu dan moral kelompok. Kalau kita bicara moral individu dan moral kelompok, jadi bukan hanya orang, manajemen, kepemimpinan, yang perencanaan yang sifatnya teknis, yang sifatnya praktis, yang sifatnya logika, yang sifatnya pikiran sadar. Bukan hanya itu, akan tetapi yang bersifat intuitif juga dibutuhkan. Yang punya pengalaman itu juga dibutuhkan. Yang punya hati nurani itu juga dibutuhkan dalam birokrasi. Pegawai negara itu harus punya hati nurani, harus punya intuisi, harus punya falsafah, harus punya kearifan, harus punya niat baik. Dan hal-hal baik yang membuat kinerjanya makin berkualitas itu juga sangat dibutuhkan. Baik itu nurani, intuisi, pengalaman, falsafah, kearifan secara individual maupun secara kelompok. Lantas yang selanjutnya ada dua sisi normatif yang melekat pada tindakan dan keputusan pejabat negara. Apa itu? Menurut Ogden Stahl itu dari New York, ini ada dua sisi normatif yang melekat. Apa saja? Yang pertama adalah aspek lazim, privasi aspek, yaitu bertanggung jawab dan untuk kepentingan umum. Kinerja itu harus bertanggung jawab, harus untuk kepentingan umum negara, harus untuk kepentingan negara, harus untuk kepentingan atasan yang baik sesuai dengan aturan. Nah, itu seperti itu. Tapi ada aspek-aspek terbatas karena aturan-aturan yang hubungannya dengan siapa mengerjakan apa, perihal pekerjaan, motivasinya, fungsi-fungsi disiplin, keorganisasian. Aspek-aspek itu yang mempengaruhi keputusan-keputusan
sebuah kebijakan publik yang mempunyai konsekuensi moral. Itu saja. Semoga pertemuan ini sangat bermanfaat. Ini kita menjelaskan tentang yang hubungannya dengan kebijakan publik yang mempunyai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral dalam etika administrasi negara. Terima kasih. Saya Sunhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.